Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Apabila ada hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kami percaya pagi hari ini Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan rahmat yang baru. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di Mazmur 23, mulai ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat yang sangat kita hafalkan. Lagunya juga kita hafal, dibaca juga sudah berulang-ulang kali, tapi seringkali memang tidak mudah untuk mempraktekkan dan menghayati firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalimat yang sering sekali kita dengarkan. Dan berikutnya ditambah lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Kita sudah tahu bahwa maksud dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kepada kita ketenangan. Tuhan menuntun kita kepada sebuah momen istirahat di tengah sibuknya kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah Dia yang menggembalakan kita, menuntun kita ke tempat di mana kita bisa merasakan damainya, bisa merasakan ketenangan. Dan kita tahu ayat ini, kita sudah sering mendengar ayat ini. Tapi kalau mungkin bisa saya tanya, di antara saudara, di antara kita, sering gak kita ini sudah rasanya mendapatkan momen liburan, gak usah pergi kemana-mana, misalnya di rumah, atau mungkin juga pergi ke satu tempat. Katanya sih liburan, katanya mencari ketenangan, mencari relaksasi begitu ya. Tetapi yang kita pikirkan masih apa? Masih pekerjaan kita, masalah kita. Kita masih memikirkan banyak hal yang gak bisa lepas dari kehidupan kita. Meskipun kita sudah tahu bahwa yang mengembalakan hidup kita adalah Tuhan. Yang menuntun hidup kita adalah Tuhan. Tapi seringkali dalam pikiran kita, bahkan mungkin sampai di dalam hati kita gak bisa lepas dari semuanya itu. Hari ini kita mau belajar satu istilah ya. Satu istilah yang sebenarnya cukup populer tapi mungkin agak jarang dikumandangkan gitu. Ada sebuah istilah yang ada beberapa nama gitu ya. Nama yang cukup populer adalah productivity guilt. Ya, atau juga ada yang menyebut sebagai guilt complex. Ya, apa itu maksudnya? Jadi dari namanya kita sudah tahu. Productivity, produktivitas, kesibukan. Kita bisa sederhanakan seperti itu. Guilt itu artinya adalah rasa bersalah. Nah, maksudnya ini apa? Jadi, productivity guilt ini adalah seseorang atau mungkin saya atau saudara ya, kita cek hari ini. Yang merasa bersalah kalau enggak ngapa-ngapain. Yang merasa hidupnya ini kok tidak tenang begitu ya rasanya. Kalau sedang tenang. Ya, sedang ngerti maksudnya ya. Kalau sedang tenang, kalau sedang liburan mungkin, sedang duduk santai, sedang tidak ngapa-ngapain, itu punya rasa bersalah yang tinggi. Seolah-olah kayak saya sedang dalam kondisi yang salah.
Saya sedang dalam kondisi yang gak benar ini. Harusnya saya gak tenang seperti ini. Harusnya saya gak duduk tenang seperti ini. Harusnya saya gak liburan. Harusnya saya gak santai-santai seperti ini. Ya, saya mau membedakan dengan kemalasan. Ya, supaya saudara mengerti. Kalau orang yang malas gitu ya, dia mungkin merasa bahwa dia ingin istirahat dan lain sebagainya. Tetapi ini bukan dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi di mana memang sedang ada waktu di mana saudara keluar dari kesibukan, ya, sejenak saja begitu. Keluar dari rutinitas, ya, untuk bersantai. Tetapi saudara merasakan yang namanya rasa bersalah. Kok saya santai-santai ya? Harusnya itu masih ada masalah loh yang harus saya selesaikan. Gimana ini dan lain sebagainya. Tidak pernah berada di dalam kondisi yang damai. Tidak pernah berada di dalam kondisi yang tenang. Saya sedang tidak mengajarkan bahwa kita harus melupakan masalah kita. Tetapi ada banyak momen, ya. Saya nggak bilang sedikit karena seharusnya ada banyak momen di mana kita duduk tenang. Dan kita mendengarkan suara Tuhan. Karena seringkali kita sibuk sendiri. Dan kita merasa dengan kesibukan kita, dengan padatnya jadwal kita akan menyelesaikan masalah kita. Sekali lagi, saya sedang tidak mengajarkan kemalasan. Tetapi bagaimana Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk beristirahat. Dan bukan untuk santai-santai saja, tetapi ngobrol sama Tuhan. Mendengar suaranya. Apa sih tanda-tandanya? Bagaimana kita membedakan dengan orang yang malas gitu ya? Apa tanda-tandanya seseorang ini mengalami guilt complex atau productivity guilt gitu ya? Ada juga yang menyebut sebagai toxic productivity. Nah, nanti saudara bisa belajar lebih dalam. Ada beberapa ya. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, orang ini merasa semua hal yang terjadi adalah tanggung jawabnya. Ya, mau itu pekerjaan, mau ada sebuah kesalahan mungkin yang dibuat dalam tim atau dalam keluarga mungkin, dia merasa semua itu adalah tanggung jawabnya untuk menyelesaikan. Kata kuncinya semua loh ya, semua. Jadi dia anggap segala hal, semua hal itu adalah tanggung jawabnya dia. Ya, jadi dia nggak bisa tenang, dia nggak bisa kasih pekerjaan ke orang lain. Yang kedua, dia selalu merasa ingin memperbaiki situasi. Pokoknya kalau ada sesuatu yang salah harus dia yang betulin. Kalau enggak nanti kacau balau semuanya, gitu ya. Kemudian merasa cemas terhadap semua hal yang dilakukan. Jadi selalu was-was. Selalu merasa cemas apapun yang dilakukan. Lalu kemudian mengalami susah tidur. Nggak bisa tidur karena mikir terus gitu ya. Selalu berpikir tentang masalah, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan sebagai guilt complex atau productivity guilt. Merasa bersalah kalau hidupnya tenang-tenang saja. Mempunyai pemikiran bahwa harusnya hidup itu nggak boleh tenang-tenang. Harusnya hidup itu harus mengerjakan sesuatu yang repot gitu ya. Harus ribet hidup ini. Itu yang dinamakan sebagai productivity complex. Asalnya dari mana sih? Kenapa seseorang bisa mengalami hal ini? Kenapa seseorang bisa mengalami yang namanya guilt complex atau productivity guilt ini? Rasa bersalah yang tinggi saat sedang santai gitu ya. Yang pertama adanya standar nilai diri yang keliru. Setiap orang punya self-worth, punya nilai diri. Dan self-worth ini ditempatkan pada tempat yang keliru. Artinya apa? Orang tersebut meyakini bahwa nilai dirinya, ya self-worth-nya dia, itu hanya ditentukan oleh seberapa sibuk atau seberapa produktif dia. Jadi dia merasa, saya orang yang baik, saya orang yang benar kalau saya ini sibuk. Kalau saya ini produktif. Kata produktif dan sibuk ini sebenarnya suatu kata yang bukan kata yang jelek ya. Sebuah kata yang baik sebenarnya. Tetapi ini berlebihan dan mengganggu kehidupan. Jadi dia punya standar nilai diri yang keliru.
Dia anggap kalau dia sibuk banget, kalau dia sangat amat produktif, baru dia mempunyai nilai diri. Yang berikutnya, pengaruh budaya sekitar dia hidup di mana. Dia menganggap bahwa kalau misalnya sibuk gitu ya, itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Di dalam pergaulannya, dia merasa bangga kalau dia adalah orang yang paling sibuk. Dia merasa dia adalah orang yang hebat gitu ya. Kalau dia itu punya kesibukan yang lebih di antara teman-temannya yang lain atau di antara keluarganya misalnya. Yang berikutnya, yang mungkin kita tidak sadari. Dia merasa bahwa istirahat itu, ya, saat tenang itu harus diupayakan. Bahasa Jawanya saudara ya, harus diselip-selip gitu ya. Dinutut-nutut Nah itu dalam bahasa Jawa. Jadi istirahat itu bukan sesuatu yang penting. Istirahat itu sesuatu yang ya kalau sempat aja. Dan kenapa kok ini sesuatu yang penting untuk disampaikan? Tuhan tahu bahkan bahwa kita ini butuh istirahat. Bahwa kita butuh tenang untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa Dialah gembala kita. Bahwa Dia yang menuntun kita. Tapi seringkali kita gak mau. Akibatnya apa? Tubuh kita tidak kuat. Lalu yang berikutnya apa? Kita jadi sok sibuk. Merasa orang yang paling hebat. Merasa orang yang paling sibuk. Merasa orang yang paling produktif. Dan kalau kesenggol sedikit, ya, ada orang yang salah ngomong, langsung tersinggung. Ada orang yang mungkin mempertanyakan pekerjaannya, padahal dia sudah bekerja keras, padahal dia sudah sibuk. Kan orang tidak semua orang tahu kesibukan kita. Ada orang yang mungkin tanya, kamu ngapain aja sih? Kok tak lihat kok santai-santai, padahal dia merasa dia sibuk. Marah, tersinggung, karena stres, beban pekerjaan juga. Itu yang akan terjadi kalau seseorang mengalami yang namanya productivity guilt. Terlalu sibuk dengan dunia ini, terlalu sibuk dengan semua hal, dan merasa semua hal harus menjadi tanggung jawabnya dia. Nah hari ini Tuhan ingatkan, bahwa bahkan Tuhan itu sudah menyediakan padang rumput yang hijau untuk kita bisa beristirahat sejenak. Untuk bisa mendengar suaranya. Firman Tuhan bilang apa? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita merasa bahwa yang memelihara hidup kita adalah pekerjaan kita. Kita merasa yang memelihara hidup kita adalah hartanya kita. Tetapi Tuhan bilang, akulah yang memelihara engkau. Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir. Dan Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ini firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita diingatkan. Bahasa gampangnya, jangan sok sibuk. Duduk tenang, dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita lakukan seturut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada beberapa tips bagi saudara yang mungkin merasa, oh kayaknya itu ciri-cirinya masuk banget ke saya. Kayaknya saya mengalami itu. Kayaknya saya merasa bersalah kalau saya nggak ngapa-ngapain. Saya jadi nggak tenang gitu kalau saya hanya duduk tenang. Gitu ya. Itu memang sebuah penyakit gitu ya. Dalam ketenangan malah merasa tidak tenang. Kalau saudara merasa seperti itu ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus mengubah mindset kita tentang arti kata istirahat. Istirahat itu bukan berarti kabur dari masalah. Istirahat itu bukan berarti lari dari masalah, tetapi apa? Kebutuhan kita. Kita harus beristirahat secara fisik, secara mental kita diistirahatkan.
Itu mindset kita. Seringkali kita merasa istirahat sama dengan malas-malesan. Saudara sendiri yang ukur, saudara sendiri yang takar berapa kadar istirahat yang saudara perlukan. Yang berikutnya, kita menjadwalkan waktu istirahat kita. Jadi bukan disempat-sempatkan, tetapi ditentukan. Kapan saya harus berhenti, kapan saya harus tenang untuk saya bisa berdoa dan bertemu dengan Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan damai sejahteranya dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, kita tidak taruh harga diri kita, nilai diri kita pada apa yang kita capai. Kita tidak taruh bahwa kalau saya sibuk, saya hebat. Kalau saya bisa berprestasi ini, kalau saya bisa mencapai ini, saya hebat. Kita tidak meletakkan harga diri kita, nilai diri kita pada apa yang kita lakukan. Tetapi kita letakkan pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk tidak sok sibuk, untuk ambil waktu dan mendengarkan suara Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan pagi hari ini Roh Kudus ajarkan setiap kami untuk mendengar suara-Mu, agar kami mengerti dan memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami tahu Engkau beserta dengan kami tahu damai sejahtera-Mu ada bersama dengan kami semua. Ajarkan kami untuk duduk di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.